like, share, komen, subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Hello my friend. Oke, welcome back to my YouTube channel. Jadi setelah sekian lama aku ndak upload tentang video-video kegiatan aku atau apalah itu video tentang aku, ya pokoknya video yang ada di channel aku. Jadi sekarang aku lagi mau membuat sebuah video yang aku nggak tahu tujuannya untuk apa, tapi pokoknya buat aja biar jadi YouTuber. Oke, sekarang ini aku mau membuat Q&A biar keren guys. Question and answer, jadi pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dari diriku sendiri untuk aku dan jawab sendiri gitu, karena nggak ada yang nanyain aku. Ada sih, tapi kalau aku buat itu di story Instagram, kasih aku pertanyaan dong gitu kan. Yang tanya tuh paling 3 atau 4 orang tuh kayak yang, hai kak, orang mana nih, hai kak, jomblo nggak, hai kak, gimana caranya ke Belanda, ya pokoknya gitulah. Tapi cuma dikit, jadi aku mau buat pertanyaan sendiri dan aku jawab sendiri. Atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang udah tanya sama aku tapi aku belum jawab gitu, jadi aku mau jawab di sini. Jadi untuk kalian yang nonton sekarang ini, kalian boleh buat pertanyaan di kolom komentar biar nanti aku bisa jawab, karena kalau sekarang nggak ada yang nanyain, paling nanya kabar. Baik, alhamdulillah, seneng sih tanyain kabar ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, aduh, pire kayak pertanyaan dewe ya. Oke, gini, yang pertama ada yang pernah tanya sama aku kayak gini, Kak Tari itu umurnya berapa? Nah, aku sekarang jawab, aku itu kelahiran 98, tapi aku tuh kayak agak nggak terima gitu loh ya kalau diinget-inget aku kelahiran 98, karena aku tuh kayak 98-nya tuh udah di ujung gitu loh. Kalau aku bisa request sama ibuku, ibu harusnya tuh lahirin aku tuh tanggal 1 Januari 99 gitu kan. Kalau ditanya orang, kamu lahiran tahun berapa? Oh 99, lo masih muda gitu ya. Kalau bilangnya 98 tapi aku tuh udah di ujung gitu loh, tanggal 26. Jadi kayak, bisa gak sih Bu agak ditahan dikit biar aku tuh lahirnya 99 aja gitu loh. Tapi ya kan gak bisa request ya toh, masa ibunya suruh ditahan, kayak kita aja nahan tuh susah ya, lagi nahan melahirkan aku. Ya udah, intinya gitu. Aku berarti sekarang umurku 23, tahun ini aku 24. Ih, tua banget ya. Enggak, aku masih anak kecil. Terus ada yang tanya juga, Kak Tari itu dulu di Semarang sempat kuliah di mana? Soalnya aku juga lagi di Semarang, pengen kerja sambil kuliah. Nah, aku itu dulu waktu aku kan pernah kerja di Semarang tuh ya, sebenarnya bukan Semarang kota ya, kayak di Ungarane gitu, di desone lah pokoknya, bukan di kotanya. Aku tuh sambil sekolahku tuh di STIEAK 2. Jadi STIE itu di Semarang ada dua kampus gitu toh. Yang satu itu di kotanya Semarang, yang satu itu di Ungaran, di daerah Goki. Nah, aku tuh yang di daerah Goki itu. STIEAK, kalian search aja lah. Tapi kayaknya sekarang udah jadi bukan STIEAK tapi ITBS. Kalau enggak kalian search STIEAK 2 juga nanti bakal muncul itu. Oke, gitu. Tapi saranku ya lumayan sih di situ. Cuman waktu itu jurusannya tuh aku kayak cuma ada 2 pilihan gitu, yaitu akuntansi sama manajemen. Dulu aku tuh mau ambil akuntansi toh, tapi kalau yang di kampus 2 itu nggak bisa untuk akuntansi, bisanya cuma yang manajemen. Jadi kayak harus pindah ke kota. Nah, aku tuh nggak mau karena kan kayak jauh banget gitu kan, kayak 1 jaman gitu kan dari tempat aku kerja, kos-kosanku.
Jadi ya udah aku ambil manajemen. Nah, buat kalian yang punya keinginan untuk masuknya tuh di jurusan kayak komunikasi atau ada yang selain dua itu gitu, kalian bisa ke Ngudi Waluyo, itu lumayan bagus juga, lumayan bagus, memang bagus kampusnya, bisa kelas karyawan juga, dan jurusannya kayaknya sih lebih banyak menurutku ya, karena aku juga punya temen yang sekolah di situ gitu. Semoga membantu menjawab pertanyaannya ya. Oke. Semangat. Gini, sekolah sambil kerja itu menurutku kayak ada nilai plusnya. Jadi kadang kan kayak ada yang malu-malu gitu ya, kayak aku pengen sekolah tapi aku kerja kayak gitu, atau mungkin tuntutan ekonomi kalian harus bekerja tapi kalian juga pengen sekolah gitu. Nggak apa-apa banget kalian sekolah sambil kerja, karena menurut aku itu tuh kayak ada nilai plus-plusnya gitu. Nggak usah malu, nggak usah pesimis, optimis, semangat. Gini ya harusnya semangat, kenapa begini ya? Ya udahlah, semangat ya. Ada pertanyaan lagi, Mbak Tari di Belanda sekarang jam berapa? Jadi di Belanda itu gini guys, ada dua tamu lagi. Ada dua waktu, pembagian waktu di Belanda. Yang pertama itu adalah summer time dan juga yang kedua adalah winter time. Nah, summer time itu posisi lagi, ya ampun apa to ya iki. Kayak gini loh guys. Kalau yang summer time itu selisih jamnya sama Indonesia itu 6 jam. Bener gak sih aku? Iya. Bener gak sih? Iya sih. Iya. Iya, jadi kalau summer time itu selisih waktunya sama Indonesia itu ada 6 jam. Dan di Belanda itu 6 jam mundur, lebih mundur dari Indonesia. Sementara kalau winter time, aku kebalik ya guys. Kalau winter time itu yang 6. Jadi gini, aku ulangin deh. Jadi untuk masalah waktu di Belanda itu ada dua jenis guys. Yang pertama itu adalah summer time, yang kedua adalah winter time. Jadi kayak ada switch time-nya gitu loh. Istilahnya tuh aku lupa, pokoknya itulah ya. Ada suatu hari nanti yang akan dijadikan menjadi 25 jam dalam sehari, ada juga yang cuma 23 jam sehari karena pergantian waktu. Nah, kalau winter itu selisih jamnya sama Indonesia itu 6 jam. Kalau summer itu 5 jam. Karena apa? Karena kalau summer itu paginya tuh ya normal kayak pagi di Indonesia, sini juga jam 6 pagi gitu toh. Tapi kalau matahari terbenamnya itu kalau summer tuh kayak lebih lambat. Bisa sampai jam setengah 10 atau jam 10 itu baru terbenam mataharinya. Itu kalau summer, musim panas. Kalau musim dingin itu kayak bisa paginya itu nanti jam 8 ya jam 7 gitu, kayak masih agak gelap gitu loh, masih gelap lah. Jam 7 jam 8 itu masih gelap, dan tenggelamnya matahari itu lebih cepat, kayak bisa jam 4 atau jam 5 itu udah tenggelam gitu guys. Ya itu yang membuat waktu di sini tuh berubah, karena memang keadaannya mataharinya juga berubahnya sangat drastis sekali gitu guys. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak Tari puasa enggak? Ini pertanyaan udah lama. Kak Tari puasa enggak? Aku di sini puasa. Dan pengalaman pertama kali aku puasa di sini itu kemarin waktu pertama-tama kan kayak 4:30 imsaknya ya, dan berbuka puasanya kayak masih jam 8 gitulah, 8 malam berbuka puasa, jadi kayak masih ya oke lah gitulah. Jam 5 kurang sedikit imsak, terus jam 8-an berbuka. Oke. Tapi semakin lama semakin akhir puasanya tuh imsaknya tuh jam 4, terus buka puasanya tuh jam 9:04. Itu kayak akhir-akhir banget gitu, sampai akhir. Cuman beruntungnya adalah jadwal menstruasi aku tuh kemarin jatuhnya di akhir, jadi aku nggak ngerasain yang puasa dari jam 4 sampai jam
9 lebih itu gitu guys. Terus rencana aku untuk membayar hutang puasa aku adalah nanti kalau udah winter, karena nanti biar cepet. Dosa nggak ya? Enggak toh, kan sama aja, yang penting kan dibayar, ya enggak? Oke gitu. Terus ada pertanyaan lagi, Kak Tari kerjanya apa toh di situ? Ayo, kerjanya apa? Aku di sini kerjanya apa ya? Nanti deh kalau ada yang tanya lagi baru aku jawab. Sekarang belum aku jawab karena masih sepi. YouTubeku ndak ada yang komen. Ada sih, tapi 1-2 orang doang. Aku kurang semangat, nggak ada yang nyemangatin, nggak ada Ayang. Nggak bercanda ya. Kak, gimana sih caranya ke Belanda? Ini pertanyaan juga banyak banget yang nanyain ini toh. Cuman aku kayak, masalahnya aku tuh kayak jalurnya tuh jalur berbeda dengan orang lain gitu loh. Wih, berbeda, jalur istimewa gitu loh. Karena buat Mbak Tari enggak, sayang, enggak, bercanda. Sebenarnya kalau untuk orang yang bekerja di sini aku tuh kurang paham ya, karena aku belum pernah ngerasain kayak yang ikut agensi-agensi gitu, aku enggak tahu. Tapi yang pastinya ada kayak agensi-agensi yang menyiapkan pekerja dari Indonesia untuk kesini gitu. Tapi aku nggak tahu, kalian bisa search aja di situ di YouTube. Kok YouTube sih? Search aja di Google, Mbah Google, pasti di situ ada. Tapi mohon maaf kalau aku nggak tahu gitu. Terus ada lagi pertanyaan, Kak Tari sekarang makin lama makin bulat pipinya, makannya apa? Di situ makan roti terus ya sama keju? Enggak, aku di sini bukan makan roti sama keju terus ya guys. Memang di sini banyak banget roti sama keju. Cuman sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, yang setia terhadap Pancasila, enggak gitu. Aku di sini makannya nasi. Aku sama kayak kalian, sama kayak di Indonesia, aku makannya nasi. Iya, makanya nasi. Masakku ya kayak di Indonesia, kayak rendang, ada sambel. Ada halilintar guys, hujan. Nah, sekarang harusnya summer loh, tapi kok hujan lagi? Nggak tahu. Lanjut. Aku masaknya nasi, setiap hari aku masak. Ya masakan Indonesia, karena di sini tuh banyak imigran, banyak orang Indonesia, banyak orang Turki, jadi kayak makanan Indonesia, makanan kayak nasi, terus rempah-rempah tuh banyak di sini. Jadi kayak ya biasa aja, kalian mau beli pete aja ada di sini, jengkol ada. Bahkan kayak makanan yang, kalian tahu kembang jantung nggak? Kembang jantung tuh apa ya? Bunganya pisang yang bentuknya kayak gini tuh di sini ada yang jual, bener deh. Padahal kalau kita di Jakarta atau di kota besar Indonesia belum tentu orang ngerti dan makan itu, tapi di sini ada menjual. Aku kan kalau belanja itu biasanya di pasar ya, karena lebih murah gitu. Ya ke supermarket juga, cuman lebih sering ke pasar karena murah. Ya itu ada kayak gitu, jantung. Terus kalian tahu lompong apa sih ya? Daun talas tuh ada di sini. Pokoknya semua ada di sini. Jadi tidak perlu khawatir. Makanya aku lemu di sini yo, karena aku makannya banyak. Terus aku di sini ndak stres. Dulu aku kerja tuh kayak stres, jadi makanya kurus. Sekarang gendut sekali. Naiknya berapa kilo? 10 kilo. Hebat kan? Ya gitulah nih lemakku. Itu ya guys. Jadi di sini makanannya bukan makan roti sama keju, tapi emang makan nasinya banyak gitu. Dan nggak stres. Walaupun di sini makanan susu, roti, keju tuh banyak dan murah gitu loh. Maksudnya kalau kayak sayuran tuh kan harganya bisa kayak 8-10 kali lipat gitu ya. Iya gak sih? Iya, kayak tempe, tahu gitu kan kalau di Indonesia paling berapa sih? 3.000, di sini kayak 30.000. Itulah. Pokoknya gitu. Terus selanjutnya ada pertanyaan apa lagi, guys? Ini ada pertanyaan lagi. Kak Tari bikin vlog dong biar kita lihat
lihat Belanda. Aku tuh sebenarnya pengen kayak buat vlog, hai guys saya lagi di sini nih gitu kan. Cuman kendala yang pertama adalah yang satu, handphoneku tuh jadul, bukan handphone terbaru yang bisa tahan goyang gitu enggak. Jadi kalau aku mau pakai kayak gini Hello Guys tuh kayak goyang-goyang gitu, diliatin orang juga belum pede gitu. Rencana aku maunya ya insya Allah nanti kalau udah dikasih rezeki ya mau beli kamera atau GoPro gitu. Cuman ya nanti kalau udah ada rezekinya itu, makanya saya nyicil pakai handphone aja ya. Kalau handphone paling PW ya kalau aku kayak di ruangan gitu. Kalau suruh yang kayak di kita lagi jalan-jalan terus pakai apa namanya gimbal ya gitu-gitu aku belum pede guys. Terus kayak masih belum bisa menikmati tempat yang kita kunjungi kalau standby sama kamera gitu loh ya, gitulah pokoknya belum mateng aja sih persiapannya gitu. Jadi ya doain aja nanti lekas punya handphone atau GoPro atau kamera yang bagus biar bisa ngevlog di luar rumah, jalan-jalan gitu ya guys. Terus lagi Kak Tari ikut perang nggak? Enggak lah, ngapain ikut perang. Ukraina sama Rusia itu nggak terlalu dekat juga dari sini, dan kalau di sini ya kadang ada sih yang pakai bendera-bendera gitu kayak membela Ukraina gitu-gitu. Cuman aku nggak ikut. Maksudnya gimana sih? Aku nggak ikut berpartisipasi dalam membela yang di jalan-jalan pakai bendera gitu, aku nggak ikut. Walaupun kadang tuh di rumah di apartemen tuh kadang ada kayak nggak tahu mahasiswa atau orang yang baksos gitu ya. Iya itulah. Mereka tuh kayak menggalang dana. Nah, orang yang menggalang dana door to door gitu. Ya itu aja sih. Aku udah ikut berpartisipasi di jalanan gitu enggak. Oke, next. Apalagi nih? Masalahnya pertanyaannya tuh mayoritas sama-sama kayak gitu loh guys. Jadi nah ini nih ada nih banyak banget, apalagi waktu awal-awal tuh banyak banget yang tanya sama aku kayak gini, Mbak Tari di situ ambil S2 ya? Enggak guys, jadi aku di sini tuh murni kerja. Aku enggak sambil sekolah, walaupun aku sebenarnya juga pengen, tapi aku menyadari otakku yang sangat-sangat terbatas ini seperti impossible lah kalau mau kuliah di sini. Kuliah di Indonesia aja dipertanyakan kapan wisudanya, kapan gitu. Ada yang tanya juga di situ pakai bahasa apa kak? Oh kalau di sini tuh sebenarnya Belanda tuh punya bahasa Dutch ya, kayak Goedemorgen gitu-gitulah. Aku tuh seneng dengernya, cuman aku belum bisa. Dulu waktu persiapan kesini tuh aku kayak semangat banget, kayak hamin 2 bulan gitu aku belajar bahasa Belanda. Dan tahu nggak, setelah saya sampai sini ternyata apa, ya Allah kenapa harus pusing-pusing belajar bahasa Belanda. Ternyata di sini banyak yang pakai bahasa Inggris gitu. Mungkin kalau di kota-kota kecilnya nggak terlalu banyak yang bisa bahasa Inggris, cuman kebetulan kan aku tinggalnya kayak di kota pemerintahannya gitu, jadi banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi kayak mayoritas orang di sini bisa lah bahasa Inggris dikit-dikit gitu. Jadi aku selama di sini berbahasa Inggris dan malas-malasan untuk belajar bahasa Belanda. Nakal. Ya gitu ya guys. Terus ada lagi pertanyaan, Kak di situ rasis nggak? Gimana ya?
kalau ngomongin rasis di sini tuh nggak rasis sama sekali guys, tak bilangin ya. Waktu pertama-tama aku di sini itu aku malah terkagum-kagum kan. Kalau kita tahu kan kayak gini, Indonesia itu dikenal warganya sangat ramah, paling ramah gitu kan. Dan ternyata setelah aku di sini waktu awal-awal itu ya, aku tuh kayak terkagum-kagum, ternyata tuh nggak cuma Indonesia ya yang ramah, kok kayaknya sini malah lebih ramah gitu. Karena kayak di apartemen kita tetanggaan gitu aja kayak ngucapin selamat pagi gitu-gitu. Padahal kalau di Indonesia kita kan belum tentu ya, kayak misal kalian deh di apartemen atau di tempat yang kalian tinggal di hotel atau apa gitu ya, terus ada tetangga kalian yang nggak kenal gitu kan, nggak mungkin kan selamat pagi, nggak mungkin gitu. Ya mungkin sih, tapi kalau menurutku kayaknya enggak deh gitu kalau di Indonesia. Dan kalau di sini tuh kayak gitu, even kita mau naik bis nih, kan kalau naik bis kan pakai kartu gitu kan, lewat depan, lewat ke supirnya, tuh supirnya ngucapin goedemiddag gitu, selamat siang, semua penumpangnya diucapin kayak gitu. Terus kayak kita mau jalan gitu ada yang nyapa gitu. Itu awal-awal sih aku ngerasane, wah Belanda ini gitulah. Terus ngomongin tadi rasis, di sini tuh nggak rasis sama sekali. Menurut pengalamanku ya, nggak rasis sama sekali, nggak membedakan antara yang berkerudung sama yang enggak. Karena di sini banyak banget supermarket. Di sini kan ada supermarket yang besar gitu ya, terkenal di Belanda. Pasti orang yang di Belanda mayoritas belanjanya pasti ke situ. Ada Jumbo sama Albertine. Itu tuh banyak karyawannya itu berhijab. Berhijabnya tuh dari mana? Berhijabnya dari mana? Orang-orangnya tuh dari mana? Ya itu kebanyakan dari kayak Turki, Maroko gitu. Karena di sini memang banyak imigran dan alhamdulillahnya sih nggak rasis. Padahal dulu aku kayak takut, aku mau keluar negeri, aku kan berhijab, gimana gitu, takut gitu kan. Ternyata enggak, di sini aman guys. Jadi welcome, silahkan kemari. Gitu deh. Aduh rambutku kelihatan guys, sebentar. Terus ngomongin apa lagi nih? Kayak kemarin ngerayain hari raya Idul Fitri enggak? Iya dong, aku di sini ngerayain juga. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak masjid ya. Cuman masalahnya kan kita nggak tahu itu masjid ya sebenarnya sih nggak membeda-bedakan agama ya. Maksudnya kayak Islam kan alirannya ada banyak. Sebenarnya aku sih tidak membeda-bedakan itu. Cuman kan kalau kita nggak tahu kan kayak awkward gitu nggak sih, kayak kita nggak tahu nih sholatnya, habis sholat ada acara apa, atau kita nggak pernah datang ke masjid itu, tiba-tiba kita datang, kayak gimana gitu. Jadi aku nggak pernah ke masjid yang ada di dekat-dekat aku, tapi di sini itu ada Masjid Indonesia Belanda. Jadi itu masjidnya Indonesia, namanya Masjid Al-Hikmah. Jadi setiap Lebaran itu akan diadakan sholat Id bersama-sama orang Indonesia di masjid itu. Dan kemarin aku merayakannya di situ. Aku sholat Id pagi bareng sama orang-orang Belanda gitu. Dan ada banyak kok orang Belanda sih, salah ya guys, orang Indonesia yang ada di Belanda gitu. Dan ya ceramahnya pakai bahasa Indonesia, ya ada Inggrisnya juga, translate. Iya gak sih? Iya ada Indonesia, Inggris sama Belanda gitu. Karena aku lihat sih ada juga kayak orang Turki kali ya juga ikut di situ. Ya enggak apa-apa, kita welcome. Gitu. Jadi jawabannya adalah saya merayakan Idul Fitri. Tapi untuk halal bihalalnya tuh belum. Jadi nanti tanggal 29 itu KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Belanda, itu mengadakan halal bihalal untuk warga negara Indonesia yang ada di Belanda. Jadi umum, kita semua bisa datang ke situ. Nanti aku insya Allah akan datang ke sana sama teman-teman kenalan aku yang ada di Belanda. Jadi ya semoga aku bisa buat vlog
karena pengen ngevlog, cuman ya itu tadi aku kayak belum pede gitu loh. Semoga kepedeanku semakin meningkat jadi bisa buat vlog di situ. Oke guys, apalagi ada mahasiswa aku tuh malu gitu ya, siapa sih pakai kamera itu norak gitu. Nggak malu, emang aku malu aja sih, malu untuk melakukan hal itu di depan halayak umum gitu guys. Kayaknya udah panjang ya videoku. Kayaknya sesi question and answer hari ini cukup itu saja. Kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau kasih masukan atau kritik atau saran, boleh komen di bawah. Aku bakal seneng banget sih kalau kalian menanggapi video aku ini. Atau apalagi kalian bisa like, share, komen, subscribe biar aku semangat lagi buat videonya gitu ya guys ya. Kayaknya udah itu dulu hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Udah kayaknya itu aja videoku hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Bye. Jelek banget. Bye. Aduh, suaraku habis guys. Bye. Bye.